I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Pada pertanyaan pertama, yakni sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Jadi pendapat saya mengenai manfaat mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan sebagai calon seorang guru, terutama guru SD, manfaat mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan yakni dapat membantu dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Pada pertanyaan kedua, yakni ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan berikan alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Saya memilih teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Alasannya dikarenakan teori belajar kognitif, alasan saya memilih teori belajar kognitif karena teori tersebut berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar, di mana pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya yang telah diterapkan di sekolah. Lanjut pada pertanyaan ketiga, yakni setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Jadi, peran guru dalam menyikapi hal tersebut yakni dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Jadi kan anak-anak memiliki pemikirannya sendiri, pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyampaikan apa yang kita pikirkan itu kepada anak-anak dengan nada yang tidak kasar dan sehingga tidak melukai hati anak-anak. Terus yang keempat, pertanyaan keempat. Akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa SD yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkannya dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Jadi, kita bahas dulu penyebab rendahnya motivasi belajar. Itu disebabkan yang pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Guru saja tidak memberikan motivasi kepada siswa. Bagaimana siswa akan termotivasi? Sedangkan gurunya saja tidak memberikan motivasi. Terus yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Mungkin gurunya memberikan pengajaran yang monoton atau tidak menyenangkan, sehingga siswa tersebut kurang termotivasi. Terus yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Yang keempat, motivasi dalam diri siswa yang lemah. Yang kelima, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Sedangkan upaya meningkatkan motivasi pada siswa yakni tingkatkan kualitas guru. Terus yang kedua, pilih metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang kelima, apresiasi pencapaian siswa. Sekecil apapun pencapaian siswa, jika diapresiasi, itu walaupun hanya hal kecil, mungkin dengan hal kecil itu bisa membuat si siswa tersebut termotivasi.